Halo sahabat jasa, salam hebat luar biasa. Oke, hari ini teman-teman di video spesial kali ini kita akan membahas tentang 5 peluang usaha yang cocok untuk karyawan. Mungkin di sini Anda seorang karyawan dan Anda ingin mulai usaha dari kecil, ya kan? Nanti suatu saat bisa jadi besar dan menjadi pengusaha yang sukses. Oke? Selain satu ini. Oke, baik teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang 5 peluang usaha lagi, yaitu yang berkaitan dengan kita sebagai seorang karyawan. Mungkin teman-teman di sini yang berlatar belakang seorang karyawan, Anda yang bekerja 9 to 5 ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu kan. Anda merasa, Pak saya itu tidak punya waktu, Pak saya itu tidak bisa punya kesempatan untuk mau mulai usaha saya karena waktu saya terbatas, ya kan. Lalu yang kedua yang Anda berpikir mungkin, Pak saya ini nggak mungkin terus bertahan di tengah-tengah gaji UMR, Pak. Ya kan, saya harus punya tambahan penghasilan. Saya harus punya income lebih. Saya harus punya keran pendapatan saya lebih besar lagi. Nah, mungkin teman-teman yang punya dua unek-unek atau dua pergumulan ini, ya, dua keluh kesah ini, Anda cocok sekali untuk melihat ada 5 peluang usaha ini yang mungkin Anda bisa kerjakan di tengah-tengah mungkin waktu luang Anda, di tengah-tengah waktu yang sebentar sedikit tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, yang pertama yaitu Anda mungkin teman-teman bisa menjadi seorang influencer di media sosial, ya. Menjadi influencer mungkin dengan pengikut yang banyak itu bisa membuat kita hari ini bisa di endorse, ya kan, bisa masarkan produk dengan lebih banyak peluangnya. Lalu kita bisa menawarkan entah itu jasa atau mungkin untuk bisa promosi sesuatu, lebih banyak peluangnya, lebih banyak ke audiensnya. Nah, itu bagus sekali teman-teman. Kalau Anda di tengah-tengah kesibukan Anda menjadi seorang karyawan, Anda bekerja di satu perusahaan, lalu Anda bisa memanfaatkan waktu luang Anda untuk menjadi influencer gitu ya. Mungkin nggak serta-merta langsung Anda bisa berhasil, langsung bisa bangun konten 1-2 konten bisa langsung berhasil, tapi Anda butuh waktu untuk jangka panjang teman-teman, ya kan, bangun dari satu konten ke konten yang lainnya. Nah, itu poin yang pertama. Oke, yang kedua teman-teman, Anda bisa jual barang bekas. Misalnya ada di rumah Anda ada barang-barang bekas yang nggak terpakai tapi masih layak pakai gitu ya, Anda bisa jual mungkin di platform online atau mungkin e-commerce, ya kan, yang sekarang ini banyak merebak di sekitar kita. Anda bisa jual di sana. Jadi selain Anda bisa dapat penghasilan, ya kan, Anda mulai bisa berjualan gitu ya, berjualan secara online maupun secara offline. Oke. Lalu yang ketiga teman-teman, Anda bisa menjadi freelancer, ya, menjadi seorang yang membuka jasa freelance. Misalnya Anda bisa sebagai jasa penulis, sebagai desain grafis, ya kan, fotografer dan lain-lainnya. Kalau Anda punya kemampuan yang tadi saya sebutkan, Anda suka foto-foto, kenapa nggak manfaatkan foto-foto tadi bukan cuma sekedar untuk entertain, tapi Anda bisa sebagai untuk menambah penghasilan teman-teman, ya kan. Lalu desainer grafis juga sama. Kalau Anda mungkin suka mendesain sesuatu, nggak ada salahnya untuk mencoba. Oke, saya coba tawarkan jasa saya ke orang lain, siapa tahu orang lain bisa dapat manfaat dari desain yang saya kerjakan ini. Nah, itu jadi freelancer ya teman-teman ya. Oke, jadi yang keempat teman-teman yaitu bisa menjadi pengajar online. Nah, pengajar online ini pasti Anda juga punya satu kemampuan skill khusus, entah itu ada mungkin pengajar musik gitu kan, atau mungkin ada pengajar bahasa, yang ada seorang guru bahasa, atau mungkin ada juga seorang guru matematika, fisika, kimia, ya kan, guru mata pelajaran. Nah, apapun kemampuan kita hari ini, Anda bisa mungkin adakan atau mungkin bikin satu kelas, awalnya mungkin isinya 1-2 orang, lama-lama bisa jadi 3, 5 sampai bertambah lebih banyak lagi teman-teman. Dan waktunya bisa dalam waktu yang malam hari ya. Ketika Anda mungkin selesai dari pekerjaan Anda merasa wah saya bisa ada waktu luang untuk bisa bikin satu les-lesan itu atau saya mengajar online. Nah itu teman-teman,
Dan ini banyak orang yang sudah sangat berhasil ya, mereka mungkin kasih pengajaran lewat sosial media, lewat online dulu, mungkin di Instagram Reels atau mungkin di TikTok, mereka bisa bagikan sharing ilmunya. Setelah itu banyak dari mereka itu yang seneng gitu ya, dapat pengajarannya, dapat pelajarannya, akhirnya mereka bikin satu kursus online, kursus spesial untuk privat gitu ya. Oke, bisa belajar secara mandiri seperti itu. Nah, ini teman-teman, kalau Anda punya kemampuan skill untuk bisa mengajar. Nah, yang kelima nih teman-teman, yang saya sarankan dan saya anggap ini semua orang harusnya bisa ya, yang terakhir ini yaitu sebagai seorang dropshipper atau reseller. Mungkin ini sudah sering saya gebur-geburkan menjadi seorang reseller, dropshipper. Karena apa? Karena dengan modal yang sangat minim, dengan waktu yang mungkin terbatas pun Anda bisa kerjakan ini gitu ya. Anda nggak perlu mungkin yang namanya packing barang, Anda nggak perlu ngurusin nanti produknya gimana, izin produknya gimana. Anda tinggal sebagai kalau disebut sebagai makelar itu teman-teman. Anda cuma menawarkan dari supplier kirim ke konsumen. Anda cuma jembatan antara supplier dan konsumen ini, sehingga Anda nggak terlalu ribet, nggak repot untuk ngurusin izinnya, ngurusin nanti ini packingnya gimana, ya kan? Kalau nanti suppliernya ini bisa mengakomodir jumlah dari penjualan saya atau enggak. Nah, tapi pastinya teman-teman harus pilih supplier yang tepat ya, supplier yang cocok, supplier yang memang betul-betul qualified untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman gitu loh. Nah, itu yang penting. Jadi ketika Anda menjadi dropshipper atau mungkin jadi reseller, ini waktunya bisa kapanpun, bisa dimanapun tempatnya. Hanya mungkin bisa zaman sekarang bisa cuma menggunakan HP, ya kan, Anda cuma ketik-ketik bisa dapat penghasilan. Wah, itu menurut saya bagus sekali ketika Anda memutuskan, Pak, saya ini seorang karyawan, tapi hari ini saya ingin buka usaha yang sederhana, yang dari nol, yang saya bisa kerjakan kapanpun. Ya, pertanyaannya, jawabannya apa Pak Vino? Ya, saya sudah sering ngomong, itu dropshipper. Anda mau usaha apapun, mau jualan apapun, barangnya, produknya, asal suppliernya jelas, suppliernya bagus. Anda pastikan dulu suppliernya ini bagus, jelas, qualified. Lalu yang ketiga, Anda bisa lihat produk yang Anda tawarkan sesuai dengan mungkin pasar atau niche Anda ya. Jadi orang-orang yang di sekitar Anda atau mungkin yang Anda ingin pasarkan ini, target marketnya siapa? Contoh nih, simpel teman-teman, target market saya, Pak, saya tuh sering punya temen kenalan tuh orang tua. Nah, kalau orang tua berarti Anda mungkin jual produk yang berkaitan dengan mereka. Contohnya suplemen, contohnya misalnya dia butuh Anda bisa tawarkan jasa untuk traveling gitu kan. Nah, apapun itu. Atau mungkin sisi lainnya, kalau misalnya Pak, teman saya anak-anak muda semua Pak, saya banyakkan teman seumuran saya, sebaya saya. Anda bisa tawarkan mereka mungkin apa produk yang mereka suka. Ya kan, Anda mungkin jual jam tangan lah, atau mungkin Anda mau jual baju lah, ya kan, clothing lah, apapun itu. Ya kan? Dan pastikan juga cocok dengan apa yang menjadi kemampuan dan skill Anda, ya kan? Pak, kalau saya tidak punya kemampuan jualan ini dan itu gimana Pak? Ya itu belajar teman-teman. Nggak ada tiba-tiba langsung orang awal pertama kali bisa mau jualan tiba-tiba bisa lancar, bisa langsung berhasil. Tidak ada seperti itu. Nah, menjadi reseller juga sama, ya kan, butuh sama skill untuk jual gimana, cara jualan online gimana. Sekarang sosial media banyak banget ya, yang sekarang sosial media digabung sama e-commerce teman-teman. Jadi dia awalnya jadi sosial media tapi sekarang merambah ke e-commerce atau merambah ke bidang penjualan. Contohnya apa? TikTok Shop, ya kan? Awalnya cuma TikTok sebagai sosial media, tapi sekarang bisa ada e-commerce-nya. Nah, makanya kita bisa manfaatin ini semua yang sudah tersedia dan Anda bisa gunakan dengan baik. Siapa tahu dengan ini teman-teman Anda bisa punya usaha, punya bisnis, dan akhirnya Anda bisa jadi pengusaha yang berhasil dan sukses. Nah, oke, saya merangkum tadi semua teman-teman dari 5 poin tadi. Yang terutama adalah yang penting gini, Pak. Pertanyaan berikutnya, kapan saatnya saya resign? Saya sudah punya usaha, Pak. Lebih baik saya fokus sama usaha saya, ya kan? Lebih baik saya selesaikan usaha saya ini karena sudah menghasilkan. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan, Kak. Lebih baik apakah saya resign dan bikin usaha sendiri atau saya harus berdampingan bersamaan? Nah, selama teman-teman belum punya penghasilan, contohnya nih, Anda punya penghasilan atau gaji Anda menjadi seorang karyawan, contohnya berapa? Ya kan? Contohnya 1 juta.
Kalau Anda belum punya penghasilan, bisnis Anda itu 5 kali lipat daripada penghasilan menjadi karyawan, maka Anda harus bisa berdampingan dulu. Ya kan? Jangan tiba-tiba Anda, wah saya harus punya jadi usaha, saya jadi pengusaha yang sukses, saya ingin buka usaha dari nol. Tapi kalau nggak punya skillnya, nggak punya kemampuannya, nggak punya pengalaman, jangan tiba-tiba langsung pindah ke alam yang lain. Ibaratnya tuh kita kalau mau jadi dari karyawan jadi pengusaha itu pindah alam teman-teman, dari yang air laut jadi air tawar, itu bingung. Ikannya pun beda kan, apa ikan ikan dari ikan tawar sama ikan laut itu beda teman-teman, ekosistemnya beda, makanya perlu adaptasi dulu. Makanya jangan sampai kita punya pola pikir langsung ke sana, tapi coba berdampingan dulu. Kalau penghasilan menjadi pengusaha udah lebih bagus, bahkan 5 kali lipat lebih dari penghasilan Anda yang utama tadi, maka Anda bisa putuskan untuk oke, saya mungkin tekuni usaha saya mungkin keluar dari kerjaan saya yang lama. Nah itu baru bisa tuh. Oke. Nah itu juga preference masing-masing ya. Ada yang merasa, Pak saya udah cukup Pak, 3 kali lipat itu udah cukup. Nah, itu terserah masing-masing. Tapi kalau bagi saya, kalau teman-teman mau lebih aman, nah itu punya penghasilan yang jauh lebih banyak, minimal tadi saya ngomong 5 kali lipat. Itu pun saya ajarkan ke seluruh tim saya. Kalau itu terjadi, baru Anda bisa putuskan, oke, mau nekuni usaha atau Anda mau tetap jadi karyawan. Oke, itu aja teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.